Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arfan Fadli dari kelompok MD5 dan rekan-rekan saya Munggar Fajar Muharram dan Adil Muslim Saputra dan Dirham Abid Haula. Di sini akan saya menjelaskan apa itu MD5. MD5 adalah Message Descent Algoritma 5. Adalah fungsi hash kriptografi atau satu arah one way yang mengubah data input dengan ukuran berapapun menjadi nilai hash tetap sepanjang 128 bit, yaitu 32 karakter heksadesimal. 128 bit output selalu menghasilkan hash 32 karakter heksadesimal, tidak peduli panjang inputnya. One-way version hanya bisa dikendalikan ke data aslinya. Lalu deterministik input yang sama selalu menghasilkan hash yang sama persis di semua sistem. Lalu avalanche effect merubah satu karakter pada input mengubah 50% bit pada hasil hash secara drastis. Konsep dasar MD5 ini adalah contoh cara kerja hashing. Seperti kriptografi akan menjadi seperti kode heksadesimal seperti ini. Jika hanya beda huruf kapital ke depannya, seluruh hash berubah drastis. 3 sifat kriptografi penting MD5. 1. Pre-image resistant. Tidak bisa menebak input asli hanya dari nilai hash. Jika diketahui X, tidak mungkin menemukan X. 2. Second pre-image resistant. Jika diketahui input X, tidak bisa menemukan X yang berada, namun menghasilkan HX sama dengan X. 3. Collision resistant. Secara komputasi tidak mungkin menemukan dua input berbeda dengan hash yang sama. Lalu saya akan menjelaskan sejarah timeline MD5. MD5 dirilis oleh Ronald L. Revens tahun 1990, yaitu bernama MD4. Lalu di 1991 MD5 resmi dirilis karena MD5 dipublikasikan sebagai standar internet lebih aman dari MD4 dengan menambahkan round keempat dalam algoritma kompresi. Lalu tahun 1996 kelemahan pertama ditemukan. Hans Doberty menemukan collision parsial pada fungsi kompresi MD5. Sinyal pertama bahwa MD5 mulai tidak dapat diandalkan. Lalu tahun 2004 full collision ditemukan Xiaoyun Wang hanya dalam hitungan jam menggunakan PC biasa. Lalu tahun 2008 serangan SSL Certificate penelitian berhasil memasukkan sertifikat SSL menggunakan MD5 collision, membuktikan ancaman nyata di infrastruktur internet. Lalu tahun 2012 MD5 resmi dianggap deprecated. Ini secara resmi merekomendasikan penghentian MD5 untuk keperluan keamanan. SHA-2 dan SHA-3 menjadi pengganti standar. Setelah kita memahami apa itu MD5 secara umum, mari kita bedah dapur atau cara kerja algoritma ini secara garis besar. MD5 memproses pesan melalui tahapan utama seperti yang terlihat pada PPT ini. Yang pertama yaitu ada padding. Langkah pertama padding adalah pesan asli yang tidak langsung diproses begitu saja. Panjang pesan harus sesuai agar bersisa 448 bit saat dibagi 512. Bagaimana caranya? Kita tambahkan 1 bit, diikuti ditambahkannya deretan bit 0 hingga mencapai panjang yang dibutuhkan. Lalu yang kedua ada instalasi buffer. Di sini MD5 menyiapkan 4 buah register 2 bit yang kita sebut sebagai A, B, dan C dan D. Masing-masing register ini sudah memiliki sifat konstanta bawaan yang bersifat tetap seperti yang tertera di layar, yaitu 67452, 301 dan seterusnya. Angka-angka inilah yang nantinya akan diacak bersama pesan kita. Lalu yang ketiga ada round kompresi. Langkah ketiga ini pesan sudah dipotong-potong tadi akan melalui 64 operasi matematika.
Di tahap ini MD5 menggunakan fungsi logika seperti F, G, H, dan I serta konstanta yang diambil dari fungsi sinus untuk memastikan setiap bit pesan tercampur secara kompleks. Yang keempat yaitu ada output hash. Terakhir, setelah semua blok pesan selesai diproses, nilai akhir dari keempat register A, B, dan C dan D ini digabungkan. Hasilnya adalah satu baris kode unik sepanjang 128 bit yang kita kenal sebagai hash diges. Lalu kita masuk ke slide selanjutnya. Agar lebih terbayang, mari kita lihat contoh implementasinya. Sifat utama yang harus kita ingat dari MD5 adalah avalanche effect atau efek longsor. Artinya perubahan sekecil apapun pada input akan menghasilkan output yang benar-benar berbeda. Kita lihat di sini pada case 1 dan 2. Lihat input hello, huruf kecil dan huruf besar. Maka meski hanya beda huruf kecil dan huruf besar, tetapi hasil hashnya berubah total. Tidak ada kemiripan sama sekali di antara keduanya. Lalu yang case ketiga, begitu juga saat kita menambahkan satu spasi saja pada seperti hello world, seluruh karakter hashnya berubah drastis. Lalu case yang keempat, yang paling menarik adalah efisiensinya. Baik inputnya berupa kata pendek maupun file berukuran 1 GB, MD5 akan selalu menghasilkan output dengan panjang yang sama, yaitu 32 karakter heksadesimal atau 128 bit. Jadi kesimpulannya, dari MD5 ini sangat efektif untuk memverifikasi integritas data jika file yang Anda kirimkan berupa 1 bit saja karena korup atau dimodifikasi. Nilai hashnya akan langsung berubah, memberitahu kita bahwa data tersebut sudah tidak asli lagi. Nah, selanjutnya ada kelemahan dan kerentanan MD5. Yang pertama ada collision attack. Dua input berbeda dapat menghasilkan MD5 yang sama. Pada tahun 2004, ditemukan metode untuk menciptakan dua file berbeda, misalkan satu file yang aman dan satu file yang diisi virus. Namun memiliki nilai MD5 yang sama persis. Nah, hal ini tuh merusak kepercayaan tanda tangan digital. Terus yang kedua ada rainbow table attack. Penyerang dapat membangun database pre-computed hash untuk menembak password MD5 tanpa sangat rentan terhadap serangan ini. Terus selanjutnya ada birthday attack. Secara teoritis hanya butuh 2 operasi untuk menemukan 2 pesan yang berhash sama, jauh lebih cepat dari brute force. Terus ada kecepatan hash. MD5 sangat cepat, yaitu 500 MB per second. Kelebihan ini justru menjadi kelemahan untuk password hashing karena memudahkan brute force attack. Selanjutnya ada perbandingan MD5 dengan algoritma lain. Yang pertama, MD5 dengan panjang hash 128 bit, kecepatannya sangat cepat. Nah, MD5 ini masih oke untuk cek sum atau cek file korup untuk deduplikasi data di database karena efisien. Selanjutnya yang kedua, SHA-1 dengan panjang hash 160 bit, kecepatannya cepat. Nah, keamanannya itu rentan karena ini pernah menjadi standar tapi sekarang sudah dianggap deprected atau rentan karena mulai ditemukan kerentanan serupa dengan MD5. Terus selanjutnya ada SHA-256 dengan panjang hash 256 bit, kecepatannya sedang. Nah, ini tuh standar emas saat ini untuk SSL atau TLS, dan keamanan data sensitif karena panjang bitnya 256 bit, membuat serangan tabrakan hampir mustahil dilakukan. Terus selanjutnya ada Bcrypt dengan panjang hash 192 bit. Nah, ini tuh dirancang khusus untuk password hashing. Algoritma ini sengaja dibuat lambat by design dan secara otomatis menyertakan SHA sehingga kebal terhadap rainbow table dan serangan brute force cepat. Ini kecepatannya sangat cepat ya, guys. Lalu ada aplikasi MD5 di dunia nyata. Aplikasi MD5 di dunia nyata ini yaitu verifikasi integritas file. Mendownload software resmi mencantumkan MD5 checksum agar pengguna dapat memverifikasi file tidak korup atau dimodifikasi, dan ini masih tetap digunakan sampai sekarang. Lalu ada yang tidak disarankan yaitu penyimpanan password atau legacy. Sistem lama menyimpan password sebagai MD5 hash tidak disarankan lagi. Gunakan Bcrypt atau Argon 2 untuk password. Lalu ada digital forensik. Investigator digital menggunakan MD5 untuk membuktikan barang bukti. Tidak dimodifikasi selama penyelidikan. Lalu ada content addressing. Git dan sistem version control menggunakan SH1 sebelumnya MD5
untuk mengidentifikasi objek secara unik. Lalu ada database deduplication, yaitu sistem storage menggunakan MD5 hash untuk mendeteksi file duplikat dan menghemat ruang penyimpanan. Ini masih digunakan. Lalu ada session tokens atau legacy. Beberapa framework web lama menggunakan MD5 untuk generate session token. Sudah digantikan dengan token yang lebih aman. Maka ini tidak disarankan untuk session token ini menggunakan MD5. Lalu ada demo penggunaan. Demo penggunaan MD5 tuh seperti ini nih, di bawah ini nih. Nah, di sini ada echo hello MD5 sum, maka tulisan hello ini akan menjadi seperti ini. Dan ketika kita ganti hello-nya H-nya menjadi kapital, akan berubah semuanya nih kayak gini. Terus ini di bawah ada MD5 sum Ubuntu. Nah, ini bakal di hash seperti ini. Lalu ada ini import hash library print. Ini bakal diganti seperti ini. Ini sebagai contohnya ya guys ya.